Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tos araya ini makalah nanya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita menyelami ayat-ayat yang memang ini sudah biasa ya. Sudah dikenal. Ketika ada ungkapan inna sholata, pasti kadituna naon? Tanha anil fahsya wal munkar. Ararapal. Nah, sekali lagi saya mencoba untuk menguraikan keistimewaan bahasa Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu orang yang sholat itu bahasa Arabnya ada berapa? Ada dua, Pak. Seperti di dalam surat Al-Ma'un, fawailul, celakalah bagi orang yang sholat. Jadi bahasanya itu al-musallin, orang yang sholat. Apakah kita termasuk orang yang sholat? Pak, Bu, ingin tidak disebut orang yang sholat? Hoyong teh? Tah, namun Bapak jeung Ibu hoyong disebut orang yang sholat, bahasa Arabna teh al-musallin. Sedangkan orang yang sholat dalam ayat ini dinyatakan fawailul, celakalah bagi orang yang, Bapak Ibu ingin disebut orang yang sholat? Nah, jadi jerempe ayeuna mah. Mau tidak disebut orang yang sholat? Tuh, ayeuna mah jadi henteu nya. Teu konsisten. Ari tadi hoyong jadi robah alim. Nah, sekali lagi ya, itu yang pertama, bahasa Arabnya dalam Quran orang yang sholat disebut al-musallin. Yang kedua, nah ini yang mesti kita harapkan, bukan orang yang sholat, tapi orang yang mendirikan sholat. Beda, Pak, di Quran deh. Orang yang sholat dengan orang yang mendirikan sholat. Nah, di dalam Al-Quran bahasanya itu mendirikan sholat bukan al-musallin, tapi orang yang mendirikan sholat itu bahasa Arabnya itu adalah muqimus sholah. Naon? Makanya Bapak dan Ibu berdoa kan, Robbij'alni tuh muqimah sholat entek kieu Bapak jeung Ibu tuh Robbij'alni al-musallin teu Bapak jeung Ibu teh. Ngadoana teh Robbij'alni minal musallin. Tapi Bapak Ibu berdoanya itu Robbij'alni muqimas sholah. Jadikanlah aku orang yang mendirikan. Makanya kalau orang yang mendirikan sholat, melaksanakan sholat, tidak. Sekali lagi, orang yang mendirikan sholat, melaksanakan sholat, tidak melaksanakan. Tapi orang yang melaksanakan sholat, nah, belum tentu mendirikan. Tidak akan mungkin, Pak, Bu, orang yang mendirikan sholat dinyatakan celaka. Tidak ada dalilnya. Sok tadi surat Al-Ma'un
Allah tidak berfirman fawailul lil muqimis shalah. Tapi Allah berfirman fawailul lil. Sekarang pertanyaannya, tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang melaksanakan sholat atau mendirikan? Bu, sudah sampai mana melaksanakan sholat atau mendirikan sholat? Nah, karena itu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Orang yang melaksanakan sholat, Pak, tidak akan berpengaruh sholatnya bagi dirinya, bahkan menjadikan yang melakukannya celaka. Jadi ayahnya jalmi ngelakukan sholat, padahal sholatnya mulia, tapi orang tersebut celak. Jangan disalahkan. Ini sholatna entong kade tong disalahkan sholatna, tapi barangkali melaksanakannya itu begitu. Nah, di dalam ayat yang sering kita dengar, inna sholata, Allah berfirman, Pak, sebelum inna sholata itu akimis sholata, bukan soli, sholatlah kamu, bukan laksanakanlah sholat, bukan. Tapi Allah menyuruh kita akimis sholat, dirikanlah oleh kalian sholat. Oke. Nanti di dalam bahasa Arab ada koma, ada akoma. Kalau koma berdiri, Pak, Bu. Tapi kalau akoma mendirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, sangat apik, sangat hati-hati menggunakan lafaz ini bagi orang yang beriman, yang imannya bagus, yang imannya sempurna, maka menggunakan akoma. Tapi Bapak Ibu, kalau sholat, kaitan dengan sholat menggunakan koma dalam Quran, dia adalah orang-orang yang munafik. Silakan perhatikan dalam ayatnya. Ida komu ila sholah, komu kalimat nanti ngangge komu sanes akoma, sanes akomu. Makanya dalam bahasa Arab beda penggunaan akoma dengan koma. Koma mah hanya sekedar berdiri, tapi kalau akoma melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Jadi akoma itu lebih istimewa daripada koma. Saya lagi, akoma itu lebih istimewa daripada koma. Kalau orang melaksanakan sholat hanya sekedar berdiri, merekalah ciri orang-orang munafik. Tapi kalau orang yang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, gitu kan? Dalam surat Al-Baqarah, sifat orang yang bertakwa, hudalil mut, ari orang yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Tuh Pak, bahasa lagi yukima, akoma, yukimu, akim atau muqimas sholah. Inilah yang mesti kita usahakan, yaitu mendirikan, bukan melaksanakan sholat, Pak. Kenapa mesti kita mendirikan sholat? Awas, mendirikan sholat itu maksudnya adalah iqomatu hukukis sholah atau taufiyatu hukukis sholah, yaitu memenuhi hak-hak sholat. Sekali lagi, memenuhi hak-hak sholat. Jadi bukan hanya sekedar gerakan semata, tapi hak-hak sholatnya itu maka hak-hak sholatnya itu banyak. Ada yang berkaitan dengan sebelum sholat, sedang sholat, setelah
Itu yang disebut dengan iqamah sholat. Jadi berkaitan dengan sholat itu bukan ketika sholatnya saja, tapi sebelum dan sesudahnya pun harus ada keterkaitan. Makanya itulah yang disebut dengan aqimi sholat. Kalau orang melaksanakan sholat, aqimi sholat, mendirikan sholat, itu akan berpengaruh sholatnya. Makanya Allah mengatakan aqimi sholat dalam ayatnya kan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kalau sholatnya tidak aqoma, tidak didirikan, maka tidak akan bisa mencegah fahsya dan munkar. Ini kelakah cilaka kunaon teh ku sholat. Bagaimana sholat akan mempengaruhi dirinya ke arah yang lebih baik, sedangkan melaksanakan sholatnya pun tidak benar, tidak akan ada pengaruhnya. Sekali lagi, sholat akan mencegah kemaksiatan apabila didirikan, bukan dilaksanakan. Bagaimana fungsinya? Sesungguhnya sholat tanha, mencegah fahsya dan munkar. Apa yang dimaksud dengan fahsya? Apa yang dimaksud dengan munkar? Yang dimaksud dengan fahsya adalah keburukan yang dilakukan oleh lebih daripada satu orang. Fahsya itu. Makanya perbuatan zina disebutnya fahisyah kan? La taqrabuz zina fa innahu fakana fahisyatan. Bukan munkar, tapi fahisyah. Kenapa? Karena hakikat daripada zina adalah keburukan yang dilakukan oleh ini lebih satu orang. Jadi kemaksiatan teh aya dua, Pak. Kemaksiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang disebutnya fahsya. Kemaksiatan yang dilakukan oleh satu orang disebutnya munkar. Orang yang sholatnya aqoma, didirikan dengan benar, dia bisa mencegah dirinya tidak berbuat fahsya. Demikian pula munkar. Kenapa Allah tidak satu saja tuh? Tanha anil fahsya saja, atau tanha anil munkar. Tapi kenapa dua-duanya? Karena berkaitan dengan keburukan, bisa jadi orang tersebut mencegah keburukan bisa oleh sendiri. Bisa. Kita bisa mencegah keburukan untuk diri kita sendiri, oleh kita sendiri. Tapi belum tentu ketika ada orang lain yang mengajak. Tuh, ya. Jadi bisa jadi orang yang mencegah kemaksiatan oleh dirinya sendiri bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada orang lain jadi kabita, jadi kagoda. Makanya orang yang sholatnya benar harus bisa mencegah kemaksiatan oleh dirinya. Yang kedua, apabila ada orang lain yang mengajak, kudu gitu. Seperti halnya zina, korupsi. Kalau sholatnya benar itu, ya tidak akan mungkin melaksanakan itu. Yang jadi permasalahan sholatnya kumaha? Hanya sekedar didirikan atau dilaksanakan. Ya contoh saja, contoh lah. Berkaitan dengan di lampu merahnya. Terkadang orang regreg, Pak, nyaman. Ketika melanggar aturan babarengan, leres teh. Dan melanggar aturan sorangan masieun. Tapi gara-gara aya batur, nurutan. Eta disebut apa? Kalau munkar mah oleh sendiri, begitu. Artinya orang yang benar sholatnya, orang yang didirikan sholatnya, dia mesti bisa mencegah perbuatan buruk yang dilakukan oleh sendirian. Demikian pula harus bisa mencegah perbuatan buruk dalam berbarengannya aya batur gitu. Atau diidean ku batur kagoda, berarti sholatnya belum benar, begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan
fahsya dan munkar. Jadi nyambung. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya sholat mencegah fahsya dan munkar itu apabila dilaksanakan dalam keadaan akoma, sesuai, dipenuhi hak-hak sholatnya. Tapi kalau sholatnya hanya sekedar dilaksanakan, maka sholatnya tidak akan mencegah fahsya dan munkar. Yang jelas orang melakukan sholat kalau hanya sekedar dilaksanakan, Allah nyatakan fawailul lil, celakalah bagi orang yang sholat. Ini nyambung ayatnya, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sampai Allah mengatakan sesungguhnya mengingat Allah itu besar, maksudnya di dalam sholat, Pak. Jadi sholat mah dari awal takbir sampai salam harus mengingat Allah. Tidak ada waktu untuk ngalamun. Ya, sok ngalamun dina sholat atau sok khusyuk? Sok ngalamun, sok khusyuk. Dua nana non bedana sok ngalamun jeung sok khusyuk. Namun sok ngalamun berarti seueurna khusyuk. Tapi namun sok khusyuk ari ibu teh sok poho atau sok inget? Sok poho sok inget? Sok poho berarti seueur ingetna. Mun sok inget mah nya loba pohona. Sakali di sok khusyuk sok ngalamun. Sok ngalamun berarti seueur. Ke ari dina salat aya waktu keur ngalamun? Teu aya, tapi sok ngalamun. Ongko teu aya waktu ngalamun dina salat. Tapi ibu ngalamun kumaha Bu eta teh teu sesuai jeung jawaban. Ya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu inna fis sholati lasuglan, sesungguhnya di dalam sholat itu benar-benar sibuk, Pak. Jadi bacaan gerakan, setiap gerakan ada bacaan, begitu. Jadi tidak ada waktu untuk melamun. Nah, ketika orang tersebut ngalamun, berarti ngalamun tidak mengingat Allah. Inilah yang akan mengurangi nilai pahala sholat. Sah teu sholatna? Jadi namun ibu sholat ngalamun, sah teu sholatna? Sah. Batal teu? Diulangi deui teu? Teu kudu. Awas tong diulangi gara-gara ngalamun. Ya. Ngan nilai pahalana tah eta berkurang ngungkul. Nah, mataknya karena memang di dalam hadisnya seperti itu. Apabila qomat setan berlari, beres qomat setan akan kembali lagi. Kemudian apa? Takbir. Pada saat itu setan akan senantiasa menggoda. Jadi setan teh tos nyiapkeun berbagai macam menu untuk apa? Ngalamun. Jadi bapak dan ibu sebelum sholat tidak usah direncanakan mau melamun apa, tidak usah. Kenapa? Karena sudah ada menunya. Mau menu dapur, mau menu pasar baru, atau kantor. Nah, karena memang manusia seperti itu, Pak. Karena manusia kan punya akal. Akal itu artinya untuk mengikat. Wayana manusia mah ketika melihat sesuatu itu akan nyambung kepada yang
yang lain. Tajalmi mah kitu, Pak. Ya. Jadi ketika Allahu Akbar gitu kan. Pada saat itu yang lupa bisa jasa kitunya apanya? Tali cikna teh kitu Bapak jeung Ibu mah nya. Ari keur salat inget dunianya. Ari keur inget dunia tara inget tah eta. Jadi ketika melaksanakan ibadah yang mesti mengingat Allah dicampurkan jeung nu lain gitu tah urusan dunia. Tapi ketika melaksanakan dunia tidak dicampurkan dengan urusan tah eta licikna teh kitu jalmi teh. Nah, sekali lagi inilah yang disebut dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan artinya tidak ingat, tidak mendengar apa-apa, mendengar. Demikian pula ingat kepada yang lain ingat. Pan manusia namanya. Jadi ketika melihat sajadah teh gitu kan, gambar Ka'bah, jol ingat we ibu teh kapungkur ibadah haji. Oh iya, abi teh di dieu geuningannya baheula teh. Tah berarti eta teh diteruskan. Orang yang khusyuk ingat kepada yang lain tetapi kembali lagi bahwa dia sedang sholat. Jadi nu khusyuk teh Pak sanes sholat wae. Nu main judi ge tah khusyuk ketika ada adzan gitu tanya. Alah aya adzan balik deui kana main judi berarti khusyuk naonna. Gitu. Namun khusyuk sholat mah yaitu ketika orang sadar dia itu sedang melaksanakan apa yang pokok yang dia lakukan, itulah yang disebut dengan khusyuk gitu. Makanya kalau ingat kepada yang lain kembalikan lagi bahwa kita sedang sholat, jangan diteruskan. Jadi ngalamun teh nagih hutang keur salat teh nya nagih hutang jeung nyeepkeun nya artos tamat dina salat teh tah tong nepikeun ka kitu. Ngana hanya dina salat bet araringet. Kenapa? Ini nih Pak ya, ini istimewanya salat itu. Karena bapak dan ibu ketika sholat dituntut harus mengingat satu. Apa? Yaitu harus mengingat. Ketika dituntut untuk mengingat satu yaitu Allah, maka banyak yang celah-celah untuk ingat nusanes Pak. Matakan sok we ketika melaksanakan sholat mah pres, seger. Kenapa? Pikiran ini dituntut untuk mengingat satu. Tapi kalau beres sholat jadi araringet deui nya sadayana, capek ya dina. Nah ketika dituntut satu yang dia itu mesti fokus mengingat Allah, tadi bakal seueur gitu tak peluang untuk mengingat yang lain begitu. Nah disinilah mesti apa? Mesti senantiasa tadi bahwa kita harus mendirikan sholat. Nah itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat ya menurut ahli tafsir apa sih yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Iqamatus sholah, mendirikan sholat maksudnya ada ala aqwami wajhin biitmamil arkan. Mendirikan sholat maksudnya menunaikannya berdasarkan Allah yang paling lurus dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat. Jadi wudunya harus benar. Dia mendirikan sholat seperti itu. Jadi bukan sholatnya saja, tapi syarat-syaratnya pun harus dilaksanakan dengan benar. Demikian pula syaratnya. Apa syarat dan rukunnya. Demikian pula ma'astihdoril korbi. Dengan menghadirkan hati
wat tafkiri fi ma'ani tilawah wal adkar, dan dikir demikian pula memikirkan makna-maknanya. Jadi yang dibaca itu bukan hanya sekedar dibaca. Orang yang mendirikan sholat itu, apalagi kalau orang membacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sanapas. Kira-kira akan memikirkan maknanya tidak? Susah ya. Orang yang bagus bacaannya, gitu kan? Ya, tartil, belum tentu memahami akan bacaannya. Justru yang terpenting, bukan tidak penting membaca, benar membaca itu bukan tidak penting, tetapi yang terpenting itu adalah memahami apa. Sekarang balikan kepada kita, apakah kita memahami tidak apa yang dibacakan oleh kita setiap sholat? Surat surat. Kan surat membaca nu panjang nu pondok. Nu pondoknya. Sah teh salat namun baca nu pondok. Sah. Surat naon nu pondok teh? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaqnya. Boleh membaca surat yang pendek? Boleh. Hanya yang jadi permasalahan paham tidak. Itu Qul huwallahu ahad naon? Qul a'udzu birabbin nas itu masalah ini surat Qul a'udzu birabbin nas nih. Sahabat saja sering kan membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat teh sering baca Al-Ikhlas teh. Saminya jeung bapak jeung ibunya jeung sahabat sering baca. Hanya bedanya kalau sahabat itu baca surat Al-Ikhlas itu karena suka terhadap maknanya. Kalau bapak ibu baca surat Al-Ikhlas gara-gara naon? Gara-gara pendekna. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, Bu, surat Al-Ikhlas teh. Apanya? Maknanya sepertiga Al-Quran itu. Bukan bacaannya. Kalau bacaannya berarti kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti maca Quran teh tamat atau gitu. Bukan, tapi lebih kepada maknanya. Surat Al-Fatihah, waduh, Masya Allah. Malik Yaumiddin. Apa sih Malik Yaumiddin itu? Yang merajai hari pembalasan kan? Kalau orang paham Malik Yaumiddin, maka dia akan hati-hati dalam beramal. Kenapa? Karena setiap amalnya akan dihisab dari Malik Yaumiddin. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah. Kalau orang paham iya karena berdua, iya karena nasta'in, musyrik tidak? Dia tidak akan musyrik. Karena dia mengatakan hanya kepadamulah kami beribadah. Hanya kepadamulah kami meminta. Ihdinas siratal, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berdoa di dalam sholat, tunjukilah kami ke jalan lurus. Beres sholat, maksiat. Ongko tadi nggak doa ihdinas siratal mustaqim. Berarti orang tersebut memohon itu tidak paham atas apa yang dimohonkannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini berkaitan dengan bacaan surat. Surat Al-Fatihah, surat pilihan. Kemudian ruku yang dibaca. Apa itu maksudnya subhana rabbiyal azim? Gitu kan? Sami Allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Apalagi ketika sujud boleh berdoa. Gitu kan? Selanjutnya yang disebut dengan mendirikan sholat itu selain menghadirkan hati, jadi jeung ruhna, bukan gerakannya saja tapi ruhnya ikut. Demikian pula memahami makna-maknanya yang dibaca, wastizkari adhamatil ilahil ma'bud, dan disertai mengingat-ingat kebesaran Tuhan. Wal husu', demikian pula disertai dengan kehusuan
wa tu'maninatu 'alal wajhi syar'i, dan ketumakninahan berdasarkan arahan syar'i. Salatnya tentram tidak? Jangan sampai salat tidak tentram. Justru seharusnya salat itu menentramkan. Selanjutnya Pak nih, nanti ketika orang melaksanakan sholat dengan benar, dengan sempurna, maka apabila kamu menunaikan sholat berdasarkan arahan syar'i, maka kamu akan memastikan ada pengaruhnya. Ya tentu saja pasti akan ada pengaruhnya. Kalau melaksanakan dengan sesuai apa? Sesuai arahan. Segala sesuatu pun seperti itu. Kalau kita melaksanakan dengan syarat dan ketentuannya, pasti akan berpengaruh. Tapi kalau melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, ya tidak akan berpengaruh, gitu kan? Obat teh kebiasaan anak, gitu kan? Sehari 3 kali. Ini berdasarkan ketentuan, penelitian. Robi ku bapak jeung ku ibu 3 hari 1 kali. Minum obat tidak? Minum hanya 3 hari sekali. Ada pengaruhnya tidak? Karena tidak sesuai dengan ketentuan, maka tidak. Sholat pun sama. Apabila kita melaksanakan sholat dengan sesuai ketentuan, sholat akan mempengaruhi. Hakok ta'atharoha, memastikan ada pengaruhnya. Pahadab dan nafsa, Pak. Pahadab dan nafsa teh, engkau akan mendidik jiwa. Mendidik jiwa. Dari segi apa mendidik jiwanya? Sholat gampang teh. Sekali di sholat gampang teh. Sholat teh gampang. Tidak ada gerakan sholat yang memberatkan, tidak ada. Jiwa ini akan terdidik. Kenapa? Karena semua yang dilaksanakan berdasarkan aturan. Tak eta nu bakal terdidik teh naon? Taat ka Allahna, Pak. Ketika kita disuruhkan untuk apa? Mengangkat tangan. Gampang tuh mengangkat tangan. Kieu mengangkat tangan. Ini mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ya. Kieu teh mengangkat tangan. Kieu ge mengangkat tangan. Ya. Semua orang bisa mengangkat. Tapi ketika mengangkat tangan sakieu kudu sakieu. Ya. Tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena harus mengikuti. Kudu mengikuti kasa, ya, kepada Allah yang mensyariatkannya. Sekali lagi, gerakan-gerakan sholat itu gampang, tetapi yang sulit adalah menundukkan jiwa ini untuk mengikuti kepada Allah yang mensyariatkannya. Eta apa? Duduk, gampang duduk. Tapi kalau duduk diatur, siga bapak jeung ibu calik siga kieu nya, biasa. Tapi namun ku abdi ditangtoskeun, can tangtos hoyong sadayana. Soalnya seperti itu. Tetapi kalau kita membiasakan, maka jiwa ini akan terbiasa untuk mengikuti syariat Allah. Nah, sabab sudah dibiasakan di dalam sholat melaksanakan ketentuan yang memang kita tidak ingin. Sholat teh gampang ngan hoream. Nah, da sadayana ditangtukeun ku Allah. Waktuna, gerakanana, syaratna. Mun kieu mah Pak, Allah menyuruh kepada kita sok sholat. Kumaha sholatna? Sholat we. Orang pasti banyak melakukan. Tapi kalau misalkan pada waktunya harus syaratnya seperti ini, rukunnya seperti ini, tidak semua orang bisa. Nah, ini sebagai pendidikan jiwa. Terus Pak, demikian pula membiasakannya melakukan akhlak yang mulia. Masya Allah. Dalam sholat itu banyak pendidikannya berkaitan dengan akhlak yang mulia. Bapak ibu sholat sendirian, gitu kan? Ya, sholat sendirian. Mau beres,
Atahiyat terakhir sendirian. Kemudian keluar angin, teu aya batur. Pertanyaannya diulangi teu? Padahal teu aya. Nah, apa bet diulangi? Dilatih naon? Kajujuran dina salat teh. Itu ya. Demikian pula berkaitan dengan salat dilatih apa? Kedisiplinan. Ketika Allahu Akbar ya berdiri, awas jangan langsung sujud, disiplin, bereskeun heula. Tos beres surat Al-Fatihah, surat yang kemudian melaksanakan ruku, disiplin dilatih nate. Artinya ketika orang benar melaksanakan sholat, eta teh ngepek kana sehari-harina. Orang kalau janjian ya, orang janjian yuk, pek teh telat wae, peratoskeun we sholatna, sok tepat waktu tuh, gitu. Ya. Terus wa ab'adatha anir rada'ili, dan menjauhkan dari perbuatan tercela. Fala tartakibu fahisatan wala munkar. Oleh karena itu janganlah kamu melakukan fahsya dan munkar, karena kan sudah dididik di dalam salat. Kama qala Allah taala innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Terus jika pengaruh ini tidak ada dalam jiwa karena sholat, maka keadaan sholat itu adalah sekedar bentuk-bentuk dari gerakan dan ungkapan yang kosong dari ruh ibadah. Bapak Ibu, tidak ada pengaruhnya sholat. Ibu sholat tapi tidak ada pengaruhnya. Berarti sholatnya hanya sekedar gerakan saja. Kalau ada pengaruh, berarti sholat gerakan dengan ruh hadir pada saat itu. Dan terlepaslah kemuliaan dan kesempurnaannya. Ya, orang tidak akan mulia apabila melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak berpengaruh. Begitu. Sungguh Allah Ta'ala mengancam pelakunya dengan kebinasaan dan kecelakaan. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Jadi mending sholat mending henteu, mending sholat. Ya, jadi pemahamannya jangan dibalik itu. Sholat cilaka berarti entong sholat. Bukan begitu. Yang sholat saja apalagi. Nah, itu cara memahaminya. Nah, ada beberapa yang mesti kita perhatikan. Sifat daripada orang yang celaka sholatnya itu yang pertama sebelum sholatnya, Pak Bu. Sebelum sholatnya. Yaitu sebelum sholatnya syaratnya wudunya tidak benar. Dulu pernah kan kejadian tumitnya sahabat berwudu tapi tumitnya itu tidak terbasuh, gitu, tidak terbasuh tumitnya, sampai Nabi mengatakan, kumaha? Nabi itu mengatakan gini Pak, wailul lil aqobi binanar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dari api neraka. Oke, ini mesti saya sampaikan. Berkaitan dengan wudhu kewajibannya hanya dua, membasuh dan mengusap. Membasuh teh mencuci. Yang dicuci ada berapa? Tiga. Ada berapa? Tiga. Yang dicuci itu apa saja? Tangan sampai sikut, wajah, kemudian kaki sampai mata kaki. Awas, dicuci sanes dibasuhan. Apa bedanya membasahi dengan mencuci? Ya, kalau mencuci sudah pasti basah, tapi yang basah belum tentu. Sabab sering katinggal ketika wudu gitu kan, ayeuna mah keran keluarkeun sampai anak gitu
dikitukeun sampai anak dihitung 1 2 3 1 2 3 dicuci bukan ieu teh cilaka nu wudu kieu teh nya ayeuna mah modern wudu teh aduh wudu nya tinggal dikitukeun sampean ieu sampean kege wajah kitu Pak wajah teh kieu we 1 2 3 bukan dicuci celaka itu bagi orang yang seperti itu hanya dibasahi karena kewajiban aja kan pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi gitu. Nah kalau kepala diusap sesisanya dicuci bukan dibasahi. Itu yang pertama sebelum sholat syaratnya. Orang yang fawailul musallin berarti wudunya tidak benar. Yang kedua yaitu ketika sholat dia tidak mentadaburi atau memikirkan makna sholatnya macana mas surat al-fatihah tapi pikiran ka sawah itunya macana mas surat al-asri tapi pikiran ke pasar ini juga sama akan dinyatakan celaka. Yang ketiga setelah sholat apa? Yaitu sholatnya tidak mencegah fahsya dan munkar. Ongkos sholat tapi maksiat STMJ ya sholat terus maksiat jalan. Orang tersebut akan dinyatakan celaka. Satu lagi berkaitan dengan apa? Aya opat sebab nate orang dinyatakan celaka itu, yaitu berkaitan dengan waktu sholat. Waktu sholat itu ya yang pokok di awal waktu itu lebih utama. Ketika orang sholat di akhir waktu, pertanyaannya orang itu sholat di akhir waktu atau mengakhirkan waktu sholat? Sebab beda Pak, sholat di akhir waktu dengan mengakhirkan waktu. Sholat di akhir waktu makieu, contoh dokter ngoperasi 11:30 duhur nih. Ternyata beres ngoperasi 2:30 sholat duhur we. Inilah orang yang sholat di akhir waktu. Cilaka teu? Henteu nu kieu mah. Tapi orang yang akan dinyatakan celaka adalah 11:30 nyalse teu aya nanaon. Adan engke karek adan komat engke karek komat terus we engke salat 2:30 sami teu salat 2:30 sami tapi bedana namun nu tadi mah dokter salatna teh di akhir waktu nu ieu mah mengakhirkan waktu salat ini akan dinyatakan celaka fawailul musallin itu. Nah, makanya di sini disebutkan maka jika Allah menamakan mereka orang-orang yang melakukan sholat tuh, saudara BG Pak, beda melakukan sholat dengan mendirikan sholat. Silakan Bapak cek ayat-ayat yang menggunakan kalimat al-musallin itu ya, itu adalah belum tentu baik. Dan kalimat al-musallin itu harus ada sifat. Fawailul musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Yang seperti apa sholat itu? Alladzina hum an sholatim sahun, alladzina hum yuraun, gitu kan? Dalam surat Al-Ma'arij, idza masahu syarru jajua wa idza masahul khairu manua illal musallin, kecuali orang yang sholat. Aya sifatna deui gitu. Al-musallin itu belum tentu benar. Al-musallin belum tentu benar. Tapi kalau orang yang muqimus sholat pasti benar. Contohnya tadi doa Rabbij'alni muqimas sholat, bukan Rabbij'alni minal musallin, tapi muqim gitu. Dan jika Allah menamakan mereka orang-orang yang melakukan sholat, karena sesungguhnya mereka hanya melakukan bentuk sholat, bentuknya saja Pak sholat.
maka dia Allah mensifati mereka dengan kelalaian dari hakikat salat dan pendalamannya, yaitu menghadapkan hati kepada Allah dan tunduk kepadanya dalam keadaan merasakan kebesarannya. Allahu Akbar. Setiap gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sih kita senantiasa mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Urang teh leutik. Kita itu kecil. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maknya diri orang takabur, berarti tidak sesuai dengan ungkapan Allahu ari Allahu yos teh takabur. Ingos Allah bahkan mempunyai sifatnya juga apa? Al-mutakabir. Nyeda Allah mah pantes takabur teh. Ya, pantes Allah mah takabur teh. Tapi kita tidak pantas. Kenapa? Kalau Allah al-mutakabir, takabur, karena memang semuanya milik, sedangkan kita mah semuanya adalah titipan Allah, bukan kepemilikan. Matak terpantas takabur. Terus ada nih teh, Allah tekaraosnya nyangkewe diteraskan nih ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Sok orang diteraskan. Nah, ini di masih halaman pertama ya Pak, Bu. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya kita mendirikan sholat itu lidzikri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata lidzikri." Apa artinya? Dan dirikanlah olehmu sholat untuk mengingat. Jadi bukan mengingat yang lain, bukan mengingat kunci yang lupanya, bukan mengingat warung sigana ieu bakal aya nu meser ya, itu bukan mengingat itu, tapi lidzikri, untuk mengingat Allah. Ya, setiap bacaan kan, setiap gerakan ada bacaan di sana pasti mengarahkan untuk ya mengingat kepada Allah. Makanya dari sini ya Pak Bu, senantiasa apa ya, memeriksa berkaitan dengan sholat kita. Mana sih di setiap gerakan yang kita belum tahu artinya, maknana. Karena kan bacaannya dengan bahasa Arab. Sedangkan kita orang Balenda. Jadi nun maca Arab kahartos teu. Aya nu kahartos, aya nu henteu. Nah, disinilah fungsinya kita apa? Untuk mempelajari sholat. Sok bacaanna teh sipahami gitu. Allahumma gfirli warhamni wazburni wahdini warjukni, itu naon teh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu apa? Ya. Sekali lagi, yang kita baca akan berpengaruh itu kalau paham. Kalian lihat, bacaan yang akan berpengaruh itu tapi kalau tidak paham, tidak akan berpengaruh, Pak. Contoh misalkan di mana di hutan, awas ini jurang, bacana lancar, tapi dia tidak paham apa itu jurang. Sieun moal? Ya moal. Karena dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan jurang. Macana lancar tuh? Lancar. Karena tidak memahami, ya tidak akan berpengaruh. Gitu Pak. Oke. Hiji deui. Ibu teh maca info Bu di pasar atau di mana ya. Aya bacaan diskon 100%. Lancar ibu macana. Tapi ngartos
Semangat moal Bu atau moal? Moal da teu paham. Tapi namun ibu paham diskon 100% kira-kira kumaha Bu? Wah, langsung atuh semangat. Nah, sekarang apa yang ibu baca di dalam sholat paham tuh? Ini jadi permasalahannya mengaruhan moal. Namun tuh paham Mbak. Nah, ya. Sholat wajib, sholat sunat. Bacaan mempengaruhi Pak Bu. Surat mah nih ya. Dibahas lagi berkaitan dengan surat. Bacaan eta-eta keneh wae. Nya eta we teras. Matak ilmu teh nya eta we. Dulu umur 25 tahun sholat maca qul huwallahu, ayeuna umur 52 tahun anu dibaca ulah. Naon jadi perkembangan ti bapak jeung ibu teh. Nya atuh kapungkur memaca surat Al-Ikhlas teh maca hungkul. Ayeuna mah atuh maknana pemahamanna lenyepanana eta dan nu istimewana mah. Sekali lagi, bagaimana orang akan mengingat Allah? Kata Allah, aqimis sholata, dirikan oleh kamu sholat lidzikri untuk mengingatku. Sedangkan orang tersebut membaca bacaan sholatnya tidak memahami. Dan ini akan apa Pak Bu? Menjadi pengaruh kehusuan kita apabila kita memahami. Kenapa? Karena pikiran kita sibuk dengan apa yang kita baca. Tah di dieu bapak jeung ibu teh kudu naon? Surat teh tong nu eta-eta wae. Nah, sabab nemen nu eta-eta wae engke ibu jeung bapak nganggap enteng. Lancar maca namanya. Ngan pikiran tah ti dieu ku setan bakal digodana. Ari kitu mah letah jeung pikiran memahami ti belah mana setan celahna. Gitu. Matak maca surat Al-Fatihah teh tamat. Qul huwallahu tamat. Datos biasa namun dibahaskeun bari ngalamun oge maca qul huwallahu ahad mah lancar bari ngalamun ge. Ngan kade namun pas maca watini wa zaituni. Ya, pasti dinya ilal ladina amanu wa amilus keur nu ngalamun masuk mengkol ka mana? Wal asri wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri. Mata kade sarab di kita. Salat teh kudu naon nya kudu leres gitu dibacana teh. Eta nu bakal mangaruhan salat teh. Dan memang syariat Allah mah Pak Bu, aduh istimewana pisan. Apabila dilaksanakan dengan benar. Salat, saum, zakat ini adalah apa ya? Pendidikan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai apa? Kita sebagai seseorang yang melakukan salat, saum dan zakat. Jadi namun diibaratkan Pak Bu, kita itu seperti halnya lebah. Lebah itu kalau hinggap di pohon bukan sekedar hinggap, tetapi mengambil saripati. Untuk apa? Menghasilkan tuh itu. Kalau kita di dalam sholat bukan hanya sekedar hinggap, ambil saripati dalam sholatnya, maka akan berbuah amal soleh. Kalau kita kesampaian bulan Ramadan, bukan hanya sekedar entrepungkul di bulan Ramadan, ambil saripati Ramadannya. Buktikan nanti setelah Ramadan. Jadi sanes entrepungkul. Masjid, kan masjid mah istimewa tuh. Ya. Ngajarkeun di masjid teh seperti berbicara kotor. Di masjid masieun. Di luar mah tak berarti namun anu lebet ka masjid teh kudu aya bedana. Sate acan sareng saatos gitu.
Sebelum namanya tidak ada yang dibawa kan? Setelah pulang ada yang dibawa apa? Sendal baru. Decek Ustadz kan, ambil yang baik, buang yang buruk. Matak ibu tengah aja teka masjid tinggal ngenduk sendal teh nu butut we. Aya nu anyar, candak. Gitu Bu. Maknya atuh kitu bring ngalamun atuh gitu mah. Oke, teruskan halaman kedua. Aduh, ini masalah nih penjelasannya ya. Sesungguhnya dia sholat itu hanya sekedar dilipat diselesaikan. Pak Bu, saneskan saukur ngabereskeun sholat. Bukan. Tapi siapkan diri ini. Duh, ayeuna sholat ya. Siap ngecas diri sholat. Makanya kalau orang benar dalam sholatnya ya bacaannya, memahaminya. Makmur ta rakyat teh. Sok aya nu memperatuskeun di dieu we, nya di masjid we nya. Oh iya. Paham teu anu dibaca dina salat? Apalagi orang yang di luar. Ya bahasana mah nu tara ngaji. Kumaha bade ngalenyepan salatna? Kumaha akhlakna? Gitu. Memperhatikan salatnya juga hanya sekedar diberes. Jadi salat teh ngarah lepas tanggung, namun kitu kena asalannya salat entong asalan engke Allah masihan pahalana ini asal-asalan malahan mau masihan pahala. Jadi salat itu diibaratkan kain, hanya dilipat saja sebagaimana dilipatnya baju yang usang dan dipukulkan kepada wajah. Kuduna mah salat teh nyalametkeun. Ieu teh ngalakeun salat teh kalakah cilaka. Seperti hanya orang ngalipetkeun baju tapi dipukulkan kepada diri sendiri. Auzubillahi min dzalik. Teruskan Pak, teruskan. Ini yang di bawahnya saja. Abul Aliya berkata mengenai firman-Nya, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini adalah tips ya. Bagaimana sholat akan mencegah fasa dan munkar. Sesungguhnya sholat itu di dalamnya ada 3 pembiasaan. Bapak Ibu harus dibiasakan 3 pembiasaan ini. Setiap sholat yang salah satu dari unsur ini tak ada padanya, maka dia bukanlah. Bahasa lagi keras Pak. Kalau sholat 3 unsur ini lepas salah satunya, dia bukan sholat. Apa saja 3 pembiasaan itu? 1, ikhlas. Karena siapa sholat itu? 2, khosyah. Apa khosyah itu? Takut. Yang ketiga, dikrullah. Ini maca, itu kan sieun. Maka ikhlas menyuruhnya berbuat kebaikan. Tuh, dibiasakan ya. Ku sholat teh ikhlas. Kayak ngepek nate, dia akan berbuat kebaikan bukan karena yang lain. Kalau dia berbuat kebaikan tapi masih karena yang lain bukan karena Allah, berarti itu sholatna itu di awal sholatna. Itu. Khosyah takut apa? Mencegahnya melakukan kemunkaran. Nah, takut kepada Allah. Takut. Sampai itu berpengaruh supaya dia bisa mencegah dari keburukan. Sedangkan dzikr adalah Al-Quran yang akan memerintah kebaikan dan mencegah keburukan. Kan dina sholat teh gitu. Banyak pelajaran-pelajaran yang diambil, terutama bacaan-bacaannya. Mata saudara abdi tadi. Sok sholat teh suratna anu anyar. Ya. Kaiji nambahan kahusuan Pak. Sholat nu anyar mana? Sabab fokus urang ngapalkeun dina sholat. Gitu. Yang kedua apa? Pancinta ka Allah. Ari cinta mah tuh kudu surprise-nya nu dibaca teh naon gitu. Tong angger-angger wae. Jangan sampai Jibril malaikatnya nulis teh tos kabayang bapak jeung ibu teh geus kabayang lah ieu mah nu baca ge naon qul huwallahu ahad sabab tos
Biasa gitu. Oke, terus selanjutnya di sini di bawahnya nantilah sesisanya season tanya jawabnya. Ini nih Pak yang sangat ngeri. Ungkapan yang kedua ya dari bawah. Telah ada pada hadis yang telah dikeluarkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya dari riwayat Imran dan Ibnu Abbas secara marfu. Siapa saja yang sholatnya tidak mencegahnya dari berbuat fahsya dan munkar, maka tidaklah akan bertambah kepadanya dari Allah kecuali jauh. Sholat rajin, tapi tidak bisa menjadikan dia lebih baik. Maka tidak akan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh. Kenapa? Karena dia telah dikelabui, telah tertipu, Pak. Kanto sholat abdi teh, tapi maksiat keneh wae. Nah, orang yang menggabungkan sholat dan maksiat tidak akan bertambah kepadanya kecuali jauh. Jadi kudu murni teh kieu. Sholat itu adalah perbuatan yang baik. Ketika kita melaksanakan sholat harus berpengaruh baik. Saum itu begini. Ketika kita saum harus berpengaruh baik. Masjid kieu sifatna, ambil pelajaran-pelajarannya. Begitu. Terakhir, ini adalah keutamaan sholat. Masya Allah Buni. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kalian bila di pintu salah seorang dari kalian ada sungai? Jadi diibaratkannya itu di pintu rumah kalian berarti dekat rumah kalian ada sungai. Lalu ia mandi 5 kali setiap hari. Bu, ari ibu ibak sabaraha? Sadinten sakali. Kayak ari sadinten sakali bersih teh. Kumaha namun ibu ibak sadinten 5 kali. Wah, bersih lagi. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Dia mandi sehari 5 kali. Itu nu wajibna hungkulnya. Mata kepabu ketika orang melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunat ge anu rawatib, anu tahajud, anu eta teh keistimewaan pisan, akan menunjukkan kebiasaan akhlak yang dia lakukan. Ini berkaitan dengan sholatnya, gitu. Maka Nabi mengatakan, masihkah ada kotoran yang tersisa? Mereka menjawab, sahabat menjawab, tidak akan ada kotorannya tersisa sedikit pun. Beliau bersabda, itu seperti sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Berarti sungai nate ayeuna ibu jeung bapak ibak nate pada sungai yang kotor. Ngabersihkeun moal. Jadi hari sholat teh bakal ngabersihkeun dosa urang moal. Jawab batu. Sakali deui. Hari sholat teh pasti ngabersihkeun dosa urang. Cantang tuh. Ya. Namun sholat anu tadi hanya sekedar sholat, ya tidak akan menghapus. Seperti tadi kan, fawailul lil, celakalah bagi orang yang sholat. Ini membuktikan bahwa sholatnya tidak menghapus. Ini tidak menghapus dosanya, sholatnya juga. Ya kalau diibaratkan sungai nanti kotor. Sholat nanti ini kotor. Dari sholat kotor teh sanes sholat nanya, iya anu ngalakukeunna teleres gitu. Jadi sekali lagi, sholat yang manakah yang akan membersihkan? Yaitu orang yang kembali lagi kepada muqimus sholah, yang mendirikan anu khusyuk, anu memahami, anu ikhlas, anu sieun. Betul melaksanakan, itu akan menghapus dosanya. Jadi Pak Bu, betul sholat mencegah fahsya dan munkar? Betul.
Sekarang bapak dan ibu sudah bisa. Ustadz da abi mah munkar kacegah, pasa kacegah. Berarti mun kitu mah salat tong. Kan aya nu berpikiran teh siga kitu, berarti namun tos pasa jeung munkar mah wios eureun. Ketika orang ada keinginan berhenti salat eta teh munkar. Kitu we jawabanna. Jadi sholat supaya mencegah pasa dan munkar. Abdi mah namun tos pasa jeung munkar mah bade eureun we sholat. Pikiran nu siga kitu teh nya munkar siga kitu teh. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pembahasan ini biasa ya. Ini kan ayat-ayat yang sudah sering kita dengar, tinggal dikembalikan lagi kepada kita seberapa besar perhatian kita terhadap sholat. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Karena terus terang berkaitan dengan sholat adalah yang pertama dihisab. Sampai Nabi mengatakan apabila sholatnya benar maka seluruhnya akan. Jadi masyarakat akan benar teh ukurannya naon? Sholat itu. Tapi kalau sholatnya rusak maka semuanya akan rusak. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.